Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video soal yang berkaitan dengan tips lulus ASN P3K Guru, yang mana judul videonya di sini adalah soal materi pedagogik ya, yang merupakan kompetensi teknis pilihannya. Jadi kami akan menyajikan di sini membahas tentang soal materi kompetensi teknis pilihan, yaitu materi pedagogik. Dan ini yang kami bahas ini itu berpotensi naik di ujian P3K di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang teman-teman ya. Jadi teman-teman simak videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke videonya. Untuk soal nomor 1, di sini teman-teman perhatikan soalnya, mudah-mudahan jelas ya. Dan kebetulan hari ini hujan, jadi secara otomatis suara saya sedikit agak terganggu teman-teman ya. Seperti itu. Untuk soal nomor 1 adalah Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah apa? Jadi jawabannya yang pertama itu adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, dan E. Ceramah. Nah di sini teman-teman harus pahami dulu kata kuncinya. Jadi di sini yang akan dipelajari adalah konsep pemuaian ya. Jadi konsep pemuaian. Kemudian di sini ada kata upaya membuktikan ya. Jadi upaya membuktikan. Nah, untuk membuktikan sebuah percobaan tentunya kita harus melakukan eksperimen ya. Tentunya kita harus melakukan eksperimen atau semacam percobaan secara langsung. Jadi tanpa sebenarnya memahami soal terlalu dalam, teman-teman bisa menemukan kata kunci sekaligus langsung menjawab pilihan yang paling tepat di kompetensi teknis ini untuk materi pedagogik. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman silakan pilih dulu jawabannya 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah eksperimen. Kenapa jawabannya eksperimen? Karena di sini ada kata konsep pemuaian. Nah kalau konsep pemuaian itu berarti harus dijelaskan dengan sebuah percobaan. Percobaan itu adalah harus dibuktikan teman-teman. Di sini ada upaya membuktikan. Berarti kalau ada upaya membuktikan berarti ada eksperimen yang harus dilakukan oleh siswa dan guru. Seperti itu teman-teman ya. Itu alasannya sehingga jawabannya adalah eksperimen. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya di sini. Nah, di sini pembahasannya di sini admin sudah lingkari, berikan tanda warna hitam bagi kata kuncinya. Di sini kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Jadi ketika kita ingin membuktikan sesuatu atau membuktikan sebuah percobaan, maka itu kita menggunakan metode eksperimen teman-teman ya, seperti ini. Sekali lagi admin mohon maaf jika suara admin kurang jelas karena adanya gangguan hujan ya. Hujan ini juga adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tetap mensyukuri. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, untuk soal nomor 2 di sini, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Materi IPA adalah ini. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya untuk materi IPA. Nah, kata kuncinya tentunya teman-teman sudah pahami adalah berpikir tingkat tinggi. Nah, sebelum admin menjawab, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, seperti itu ya. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah jawaban adalah pilihan C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Kenapa bisa
C jawabannya, karena di sini ada kata mengapa. Mengapa ini berarti kita siswa itu dituntut untuk memberikan alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Dengan memberikan pertanyaan kata mengapa, maka secara otomatis siswa itu dituntut untuk memberikan alasan dengan bahasa mereka sendiri. Berarti menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi ada tingkat kesulitan yang harus dijawab oleh seorang siswa atau siswa. Nah, bila kita memilih A, benda-benda apa saja yang dapat ditarik magnet, jadi siswa tinggal menyebutkan saja benda-benda yang dapat ditarik magnet, besi, logam dan sebagainya. Itu bukan berpikir tingkat tinggi teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kalau kita memilih opsi B, apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet, ini langsung ada jawaban logisnya, ada jawaban tetapnya teman-teman ya. Berarti mungkin siswa menjawabnya dengan cara menghafal materinya atau sempat membacanya di buku. Berarti itu tidak membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian untuk poin D, sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya, itu sama dengan poin A. Siswa tinggal menyebutkan saja teman-teman ya, apa macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Kemudian jika kita pilih apa yang dimaksud dengan magnet buatan, kalau kita memberikan pertanyaan apa yang dimaksud dengan magnet buatan, berarti ada jawaban tetapnya di sini teman-teman ya, ada jawaban tetapnya. Jadi bisa jadi siswa bisa menjawab dengan mudah karena sudah membaca terlebih dahulu di buku. Beda halnya kalau kita memilih mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak, berarti itu membutuhkan pemikiran teman-teman ya. Itu untuk menjawab pertanyaan ini itu membutuhkan analisis yang tinggi. Makanya ini yang paling tepat untuk menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini materinya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai berikut kecuali. Jadi di sini kata kuncinya adalah metode inquiry. Namun ada kata kecuali, berarti yang bukan termasuk metode pembelajaran inquiry. Jadi ada dua kata kuncinya. Kata kuncinya adalah teman-teman harus memahami makna dari metode pembelajaran inquiry. Kemudian ada kata kecuali ya, ada kata kecuali. Nah, di sini silakan teman-teman jawab dulu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E. Sumber belajar yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jadi sumber belajar ini tidak termasuk ke dalam metode pembelajaran inquiry. Sedangkan fasilitator ini termasuk ke dalam metode inquiry. Kemudian mengatur dan mengelola sumber belajar juga termasuk pembelajaran inquiry. Administrator dan motivator juga masuk ke dalam metode pembelajaran inquiry. Sedangkan sumber belajar yang memberikan penjelasan itu bukan termasuk metode pembelajaran inquiry. Di sini kita bisa lihat materinya. Di sini admin sudah siapkan materi pembahasannya. Di sini dijelaskan bahwa dalam inquiry guru tidak berperan sebagai sumber belajar karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Nah, jadi di sini di metode pembelajaran inquiry berarti guru itu adalah seorang manajer, kemudian guru itu adalah sebagai seorang motivator, kemudian guru adalah sebagai administrator dan fasilitator. Tugas utamanya guru dalam metode pembelajaran inquiry adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru. Jadi secara otomatis di sini sudah dijawab juga bahwa dalam inquiry guru tidak berperan sebagai sumber belajar. Nah, di sini jawabannya ya. Berarti sudah tepat teman-teman ya, bahwa guru di sini kita lihat bahwa di sini sumber belajar yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah seperti itu ya.
Soal berikutnya adalah Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah-langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model apa? A. Mencari kesamaan konsep. B. Bertukar pasangan. C. Menyatukan gagasan ide, merumuskan jawaban, dan mencari pasangan. Silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman ada ya. Kata kuncinya ini adalah kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu berisi jawaban. Berarti di sini ada semacam tukar menukar ya. Di sini ada tukar menukar, berarti secara otomatis berpasangan. Permainan ini diadakan secara berpasangan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E, mencari pasangan. Seperti itu. Nah, di sini admin sudah siapkan materi pembahasannya. Silakan teman-teman lihat dan pahami ya. Di sini. Ya, di sini ada model pembelajaran dikatakan make a match ya. Make a match adalah teknik mengajar dengan mencari pasangan. Nah, ini yang kita jawab tadi benar adalah mencari pasangan. Salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai topik ya dalam suasana yang menyenangkan. Itu adalah fungsi dari teknik mengajar make a match. Model make a match berkontribusi membantu siswa dalam memahami materi melalui permainan mencari kartu jawaban dan pertanyaan, di samping memberikan kesan yang menyenangkan. Model pembelajaran tersebut membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam menemukan dan memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sudah jelas bahwa mencari pasangan teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. Dan E. Menonton film kolosal di bioskop. Nah, kata kuncinya di sini adalah ada kata secara langsung ya. Ada kata secara langsung. Berarti bagaimana caranya kita secara langsung mengajarkan materi tentang peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha. Seperti itu teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Kenapa bisa jawabannya melakukan studi lapangan ke situs sejarah? Karena kata kuncinya di sini ada teman-teman, yaitu secara langsung. Kalau secara langsung kita mempelajari peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, berarti jawaban yang paling tepat adalah ini, adalah B, melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan pada teori Brunner, yaitu langkah-langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjelaskan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah apa teman-teman ya? Di sini jelas ya. Siswa menuliskan soal penjumlahan misalkan 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut lalu memperagakan dengan benda konkret. Kemudian siswa dikenalkan simbol angka yang dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. Kemudian C, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D, siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Siswa menuliskan soal penjumlahan misalkan 2 tambah 3. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Nah, di sini ada kata enaktif, ikonik, dan simbolik ya. Jadi secara otomatis kalau simbolik berarti ada semacam benda konkretnya teman-teman ya.
Sedangkan ikonik juga ada semacam gambar, kemudian inaktif. Nah, silakan teman-teman tentukan jawabannya sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini siklusnya ya, anak mengambil pensil dari sekelompok 7 pensil lalu menghitung sisanya. Tahap ikonik ada gambar, tahap simbolik ada prosesnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, dan D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Nah, sekarang teman-teman silakan komen di kolom komentar jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah D, authentic assessment ya. Kenapa bisa authentic assessment? Karena di sini ada tesnya teman-teman ya. Ada asesmennya yaitu tes subsumatif. Nah, di sini ya. Kemudian ada mengembangkan tes kinerja. Berarti jika ada tesnya, ada tes apakah itu sumatif, berarti itu masuk ke dalam asesmen ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah D teman-teman ya, authentic assessment, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, pada sintak model problem basic learning PBL, langkah-langkah mengembangkan dan menyajikan hasil karya merupakan tahap keberapa? Silakan teman-teman komen dulu jawabannya di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D ya, yaitu tahap 4, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah D, tahap 4. Nah, kenapa bisa tahap 4? Langkah-langkah mengembangkan dan menyajikan hasil karya merupakan tahap keberapa? Jawabannya itu adalah tahap keempat. Nah, sekarang kita lihat materinya di sini teman-teman ya. Nah, di sini materinya untuk mengembangkan 1, 2, 3 ya. Di sini kita lihat nomor 1, nomor 2 dan nomor 1, tunggu dulu. Kita lihat jawabannya di sini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Dan nomor 5 di sini masuk ke dalam, nomor 4 masuk ke dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi dia masuk ke nomor 4. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah dengan diperlihatkan bangun segitiga siku-siku, siswa kelas 4 SD dapat menghitung sisi miring rumus tujuan pembelajaran tersebut kurang komponennya apa? A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, dan E. Situation. Nah, silakan teman-teman tentukan jawabannya sekarang. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, di sini teman-teman silakan baca, ini adalah rumusan tujuan pembelajaran yang memenuhi kaidah ABCD. Jadi untuk soal nomor terakhir ini itu seperti biasa itu adalah giliran teman-teman untuk menjawabnya, dan admin tunggu di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.